Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dengan saya sebagai moderator Dwi Rahma Amanda dengan nomor NIM F1C320002. Dan rekan saya yang pertama yaitu ada Saya yang bernama Isra Mahendra dengan NIM F1C320003. Selanjutnya ada rekan kami yang kedua. Saya Desya Fitri dengan NIM F1C320010. Dan rekan kami yang terakhir. Saya Ariske Kalasmana, NIM F1C320019. Di sini kami akan membahas yaitu studi kasus simulasi menggunakan software Python mengenai simpel pendulum dan double pendulum. Untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh saudara Ariski. Kepada Ariski kami persilakan. Terima kasih. Baik, untuk pendahuluan, fenomena fisis yaitu kejadian-kejadian yang di dalamnya terdapat variabel fisis. Yang dimaksud dengan variabel fisis adalah variabel-variabel yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam angka-angka. Fenomena fisis dipelajari dalam ilmu fisika. Pada pembelajaran ilmu fisika, kita mempelajari variabel fisis yang terdapat pada kejadian alam. Fenomena fisika tentang gerak osilasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu peristiwa gerak osilasi seperti ayunan dan permainan anak, kipas angin yang bergerak ke kiri dan ke kanan, sehingga senar gitar yang bergetar. Terdapat juga peristiwa gerak osilasi yang tak terlihat oleh kasat mata seperti osilasi arus listrik pada perangkat radio dan televisi. Karakteristik gerak osilasi yaitu bersifat periodik atau getaran berulang-ulang. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang berulang dari bagian suatu benda atau mesin dari posisi kesetimbangan statisnya jika keadaan setimbang tersebut terganggu oleh gaya paksa, eksitasi, atau gerakan badan mesin tersebut. Gerakan bolak-balik ini biasa disebut sebagai osilasi. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Karakteristik getaran meliputi parameter utama yaitu frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombang. Contoh osilasi yang populer adalah gerak osilasi pendulum, bandul. Pendulum sederhana terdiri dari seutas tali dan massa. Pendulum sederhana terdiri dari seutas tali dan massa. Pendulum sederhana adalah eksperimen fisika dasar tentang pengamatan gerak osilasi harmonik. Secara umum, percobaan ini dilakukan dengan pengukuran manual atau pengamatan yang kurang efisien. Contoh, selain osilasi pendulum sederhana adalah osilasi pada pendulum terkopel yang dihubungkan dengan pegas. Selanjutnya ada metode praktikum untuk alat dan bahan. Ada laptop, software Python, modul NumPy, modul Matplotlib, dan modul SciPy, dan Visual Studio Code. Untuk prosedur percobaannya, pertama kita perlu menginstal software Visual Studio Code, dan selanjutnya menginstal software Python, modul NumPy, modul Matplotlib, dan modul SciPy. Selanjutnya kita membuat skrip simulasi gerak pendulum sederhana dan double pendulum. Setelah itu dimasukkan parameter yang akan digunakan, dan selanjutnya di running program Python atau simulasi gerak pendulum sederhana dari double pendulum. Dan terakhir, diamati output program simulasi gerak pendulum. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai pendulum sederhana akan dijelaskan oleh saudari Dea. Kepada Dea kami persilakan. Selanjutnya adalah pendulum sederhana.
Nah, proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan gerakan pendulum sederhana 0 sampai 20 second yang bergerak sesuai dengan persamaan diferensial orde 2. Orde di mana ini dan di bawah ini, dan untuk membuat animasi gerakannya menggunakan Python, yaitu d kuadrat theta per dt kuadrat plus ditambah b per m kali d theta per dt tambah g per L sin theta sama dengan 0. Dan adapun keterangannya seperti bawah ini. Selanjutnya. Ada prosedur di mana persamaan bandul sederhana menggunakan redaman adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi itu harus dibagi menjadi dua persamaan diferensial orde bawah sebagai dt 1 per dt sama dengan 0,2 d theta 2 per dt sama dengan kurang b per m theta 2 dikurang g per L sin theta 1. Theta sama dengan theta 1, d theta per dt sama dengan d theta 1 per dt sama dengan 0,2, d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan d per dt, d theta 1 per dt sama dengan d theta 2 per dt. Karena materialnya tetap, koefisien redaman B juga tetap. Karena itu adalah properti material, panjang tali, dan massa bandul yang ditentukan. Adapun kode di sini yaitu 1 import NumPy, matplotlib, modul matematika untuk operasi array, plotting, dan matematika masing-masing. 2 modul ODate diekstrak dari modul scipy-integrate untuk menyelesaikan OD yang diberikan. 3 bagilah OD tinggi ke dalam OD pertama dan didefinisikan dalam fungsinya. 4 tentukan kondisi awal yang kecepatan sudut dan perpindahan. Waktu simulasi yang diambil berkisar antara 0 sampai 20 detik. 5 untuk menyelesaikan OD panggil modul ODate dan berikan variabel define, kemudian plot grafik antara waktu versus perpindahan dan waktu versus kecepatan sudut. 6. Buat loop untuk mendapatkan animasi dari gerakan bob pendulum sederhana dan ubah gambar yang diperoleh menjadi file GIF dengan menggunakan img flip. Inilah contoh simulasi script jika dipindahkan ke persamaan Python. Inilah animasi dari simpel pendulum. Seperti pada gambar ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari Dea. Untuk selanjutnya, mengenai pendulum ganda akan dijelaskan oleh Saudara Isra Mahendra. Kepada Isra Mahendra, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah pendulum ganda. Pendulum ganda adalah pendulum dengan pendulum lain yang terpasang di ujungnya dan merupakan suatu sistem fisik sederhana yang menunjukkan perilaku dinamis dengan sensitivitas yang kuat terhadap kondisi awal. Gerakan pendulum ganda diatur oleh suatu persamaan diferensial biasa yang digabungkan dan kaos. Dalam pendulum majemuk, massa didistribusikan sepanjang talinya. Jika massa terdistribusi secara merata, maka pusat massa masing-masing tungkai berada di titik tengahnya, dan tungkai memiliki momen inersia I sama dengan 1/12 ml kuadrat pada titik itu, seperti pada gambar. Selanjutnya, sistem koordinat kartesius diambil pada titik penangguhan pendulum pertama. Maka pusat massa pendulum ini adalah pada persamaan di bawah ini. X1 sama dengan
setengah sin theta 1, Y1 sama dengan setengah cos theta 1. Pusat massa pendulum kedua adalah X2 sama dengan L sin theta 1 ditambah setengah sin theta 2. Sedangkan untuk yang Y2 sama dengan min L cos theta 1 ditambah setengah cos theta 2. Kondisi awal, jika kita mengetahui sudut dan kecepatan sudut setiap saat, pada prinsipnya kita dapat secara tepat menghitung dinamika pendulum. Untuk memulai simulasi, kita cukup memilih sudut awal theta init dan kecepatan sudut theta d init, seperti pada gambar di bawah ini. Menggambar bandul. Kami menulis fungsi draw pendulum yang menarik pendulum untuk sudut tertentu theta. Kami menambahkan argumen default untuk lebar gambar W, tinggi gambar H, massa M, panjang L, dan gravitasi G. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu hitung energinya. Kami menulis fungsi get energi yang menghitung energi potensial dan kinetik dari massa bandul dengan sudut theta dan kecepatan sudut theta. D. Energi potensial dihitung dengan rumus E pot sama dengan min M GY, Y sama dengan L cos theta, E kin sama dengan M/2 L kuadrat, theta dot kuadrat. Yang untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu hitung lintasannya. Bagian ini merupakan inti dari simulasi. Untuk keadaan awal tertentu, theta init, theta d init. Kami bertujuan untuk menghitung semua keadaan di kedepannya. Fisika akan memberi kita persamaan diferensial sesuai untuk sudut bergantung waktu. Kami menerapkan hukum kedua Newton untuk massa pendulum dan memperoleh persamaan sebagai berikut. Next. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar di slide ini. Selanjutnya yaitu konservasi energi. Dalam sistem fisika, pendulum tidak membuang energi apapun. Oleh karena itu, energi totalnya potensial ditambah kinetik. Harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Mari kita periksa ini. Baiklah, untuk meriksanya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ternyata kami mengamati bahwa energi tidak kekal. Hal ini dikarenakan perkiraan waktu diskrit kami tidak cukup baik. Di sini kita melakukan yang terakhir dan menambah jumlah langkah waktu dengan faktor 10. Memang kita menemukan energi tetap hampir konstan, bandingkan skala sumbu Y. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar pada slide ini. Next. Baiklah, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil konstruksi model pendulum sederhana dan pendulum ganda menggunakan platform Python untuk mensimulasikan gerak pendulum, kami berhasil untuk mensimulasikan gerak pendulum yang diayunkan dengan sudut tertentu dan dengan panjang tali tertentu. Saran, meskipun penulis telah menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dengan segala keterbatasannya. Maka dari itu diperlukan kritik dan saran yang baik sehingga dapat membangun motivasi untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan penjelasannya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebenarnya di sini kami akan menampilkan simulasi pada Python, namun karena terkendala masalah teknis, mungkin jaringan dan teknis lainnya, hal tersebut tidak dapat kami tampilkan. Namun untuk skripnya itu sendiri sudah kami upload di e-learning, bisa kita lihat sama-sama di e-learning. Demikianlah dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.